Be phenomenal every day. Di video kali ini saya akan membahas cycle ya dari bisnis batubara dari awal hingga akhir ya pengirimannya sampai ke customer. Nah, selain itu saya juga akan membahas industri-industri pendukung ya dari proses bisnisnya batubara ini beserta emiten-emitennya. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar seperti Saham Bumi, TMG, Adaro, PTBA, Bayan. Ini adalah nama perusahaan-perusahaan yang memiliki tambang batubara. Kemudian untuk bisa mengeruk batubaranya, mereka tentu pertama membutuhkan alat berat. Nah, alat-alat berat ini siapa saja sih emiten yang bisa mensuplai alat berat ini adalah ada Hexa ataupun United Tractor ya. United Tractor sendiri sebenarnya juga memiliki tambang batubara di dalamnya. Selain alat berat, perusahaan batubara ini juga membutuhkan kontraktornya. Nah, emitennya seperti apa untuk kontraktor batubara? Ada PTRO ataupun ada MYOH. Nah, kalau Bumi juga memiliki namanya Dewa. Untuk menggarap, seperti kalau kita mau membangun rumah, tentu kita harus juga menggunakan jasa kontraktor kan. Sama, di mana batubara pun untuk mengeruknya, selain alat berat juga butuh kontraktornya. Sesudah itu mereka baru bisa mendapatkan atau mengeruk batubara yang diinginkan. Nah, batubara sendiri ini mempunyai beberapa grade ya, yang dibagi berdasarkan kalori yang dihasilkan. Itu mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah GAR. Jadi ada GAR yang kualitas 1 itu yang bisa menghasilkan kalori sampai 6.000 ya. Kemudian kualitas 2 itu di bawahnya 5.000 sekian, kualitas ketiga itu 4.000 sekian ya. Jadi ada spesifikasi ya dari batubara ini kualitasnya sampai bisa menghasilkan berapa kalori. Semakin tinggi kalori yang dihasilkan, tentu juga akan semakin mahal harga batubaranya. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui apakah perusahaan ini menghasilkan banyak batubara kualitas tinggi atau banyak kualitas rendah, teman-teman harus mencatat satu persatu, kemudian melihat bagian penjualan dibagi dengan volume penjualannya ya. Nah, di situ nanti akan ketemu average selling price atau harga jual rata-rata. Teman-teman tinggal cari dari semua perusahaan batubara ini, mana yang harga jual rata-ratanya paling tinggi, berarti dia yang memiliki hasil batubaranya dengan kualitas atau grade yang tinggi pula. Nah, sesudah berhasil digeruk ya batubara ini, maka akan dimasukkan ke truk. Nah, salah satu emiten yang menyediakan pengangkutan ya batubara ini adalah Maha. Nah, ini ya, kemudian truk ini akan melewati infrastruktur jalan yang untuk dikirim ke pelabuhan. Nah, infrastruktur jalannya ini itu adalah di bursa ada yang namanya TB atau dana berata luhur. Sebenarnya ada juga perusahaan batubara yang sudah mempunyai infrastruktur sendiri ya. Seperti contohnya itu PTBA. PTBA di Tanjung Enim itu dia juga sudah membangun jalur kereta api ya. Jadi batubaranya itu dari tambang tinggal dimasukkan ke kereta api langsung bisa dikirim ke PLBB-nya. Nah, jadi ada tidak semua itu bisa menggunakan dari TB ini. Ada juga emiten-emiten yang sudah mempunyai infrastruktur sendiri ya di tambangnya masing-masing. Dikirim kemana sih batubara ini? Ada dua tempat. Yang pertama ada ke sungai ya. Ada sungai, kemudian di sungainya itu ada terminal khususnya atau biasa disebut dengan tersus ya. Nah, atau bisa juga langsung ke pelabuhannya. Kemudian dimasukkan ke tongkang, ke kapal tongkang yang ditarik dengan takbut. Nah, kapal tongkang ini kan bentuknya kapal yang gepeng ya, yang penyet, kemudian langsung batubaranya itu bisa disok ya ke dalam kapal, di atas kapalnya itu. Emitennya itu adalah TPMA dan juga PSSI. Untuk TPMA sendiri dia sudah memiliki puluhan kapal tongkang dan juga kapal takbut. Nah, untuk PSSI sendiri selain mempunyai puluhan kapal tongkang, dia juga mempunyai mother vessel ya. Mother vessel ini ukurannya jauh lebih besar daripada kapal tongkang. Nah, harganya pun juga jauh lebih mahal ya daripada kapal tongkang, bisa mencapai ratusan miliar ya. Bedanya apa? Yang pertama dari kapasitasnya ya. Kapasitasnya jauh lebih besar yang si mother vessel. Dan yang kedua, kalau untuk pengiriman, misalkan kalau kita dari Sulawesi kirim ke Kalimantan, itu pakai kapal tongkang saja itu bisa nyampe.
Tapi kalau kita misalkan mau kirimnya ke China pakai kapal tongkang, nah bisa-bisa di tengah samudra kapalnya ini tenggelam ya. Karena untuk samudra lepas itu membutuhkan mother vessel. Takutnya kalau narik kapal tongkang sampai ke Cina, talinya bisa-bisa pedot, putus ya di tengah jalan. Nah, sesudah naik ke kapal tongkang yang ditarik dengan takbut ini, maka dia akan dikirim ke port tujuannya. Nah, ketika sampai di port tujuan, ada yang namanya jasa tunda pandu. Gampangannya itu adalah jasa parkirnya kapal. Karena kapal-kapal ini kan harus diparkir kan. Nah, proses pemarkiran ini itu ada jasanya yang disebut dengan ada perusahaannya yang menangani untuk hal ini yang dinamakan IPCM ya. IPCM itu Jasa Armada Indonesia. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah Pelindo, nah Pelindo ini salah satu pemegang sahamnya dari IPCM. Jadi ini BUMN ya. Pelabuhan sendiri ini sangat hati-hati karena apa? Karena misalkan ketika ada kapal yang bersandar ini kemudian ada tabrakan ya, itu akan di-ban. Nah, jadi pelabuhan ini sangat diregulasi di internasional. Jangan sampai ada tabrakan. Sekali ada tabrakan, pelabuhannya itu yang akan di-ban. Harus sangat hati-hati, makanya para supir-supir dari kapal ini. Oh iya, selain kirim dari pelabuhan ke pelabuhan, misalkan nih dari kapal tongkang di tengah laut ya, kemudian dia mau pindah ke mother vessel, itu bisa dilakukan juga di tengah laut. Ada proses yang namanya transhipment. Jadi perpindahan batu bara dari tengah laut ya, di tengah laut dari tongkang ke mother vessel itu bisa dilakukan. Nah, memang perpindahan barang di tengah laut ini kadang juga memasukkan barang-barang gelap ya. Nah, ini yang sisi gelap dari dunia perkapalan ini ya. Jadi di tengah laut kadang bisa masuk barang-barang ilegal. Bahkan kalau teman-teman tahu, di tengah laut itu juga ada pengiriman itu wanita ya untuk menghibur para pelaut itu. Ini juga transaksinya dilakukan di tengah laut. Jadi ya banyak sekali cerita-cerita transaksi ilegal yang dilakukan di laut lepas yang susah ya untuk dikontrolnya. Nah, sesudah masuk ke IPCM, sesudah sampai ke dermaga tujuan, kemudian kembali batu baranya ini akan dibongkar. Dan terakhir ya dikirim kembali itu ke power plant. Nah, itu contohnya ke power plant atau ke perusahaan yang membeli batu baranya. Nah, ini adalah siklus penuh ya antara untuk bisnis dari batu bara dari ditambang sampai akhirnya di pengirimannya sampai ke customer. Kalau menurut teman-teman lebih bagus mana? Membeli perusahaan batu baranya atau membeli industri pendukung dari bisnis batu baranya? Ada suatu strategi investasi yang namanya pick and shovel ya, di mana investasi strategi ini itu mengatakan bahwa kalau ada suatu industri yang sedang booming, sebenarnya menarik juga kalau kita membeli industri pendukungnya. Mengapa? Karena begitu batu bara ini booming, semua yang terlibat di dalamnya pendukungnya ini kan juga akan booming. Tinggal kita lihat mana yang paling menguntungkan. Apakah alat beratnya, ataupun apakah truckingnya ya Maha dengan ribuan truknya, ataupun PSSI dengan mother vessel-nya. Tentu kalau misalkan mempunyai mother vessel ya dibandingkan dengan tongkang, kalau industrinya itu memang lagi booming, ya tentu yang punya mother vessel itu akan lebih menang daripada yang punya tongkang. Tapi begitu pula sebaliknya. Kalau industrinya sedang loyo, yang punya mother vessel cost-nya juga akan lebih besar daripada yang punya tongkang. Atau malah IPCM-nya, yaitu yang jasa parkirnya kapal ini di dermaga. Nah, gimana menurut teman-teman? Kalau disuruh memilih, apakah memilih saham tambang batu baranya atau lebih memilih perusahaan-perusahaan pendukungnya, dan apa perusahaan yang menurut teman-teman paling bagus ketika industrinya sedang booming? Silakan tulis komentarnya di bawah ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman saya selalu semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.